Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu semua, setelah tadi pagi kita mendengarkan penjelasan mengenai apa itu aplikasi Emonef Bappenas, apa itu kegunaannya dari Ibu Sinta. Kemudian untuk siang ini kita lanjutkan lagi materinya, yaitu teknis penginputannya yang akan disampaikan oleh narasumber dari Bappenas juga, oleh Mbak Nada Yolanda ya. Oleh Mbak Nada Yolanda. Nanti Mbak Nada akan menjelaskan penginputan Emonef Bappenas mulai dari user K8 untuk Satker, K5 untuk eselon 2 dan K4 untuk eselon 1 ya Mbak. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung aja biar nanti cukup waktu juga untuk melakukan tanya jawab. Untuk itu kami persilahkan kepada Mbak Nada Yolanda untuk memberikan materinya. Baik, terima kasih Bu Yofi. Baik, terima kasih Bu Yofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore Bapak Ibu yang hadir secara langsung maupun melalui Zoom. Saya izin share screen. Baik, di sini saya akan mensimulasikan teknis penginputan aplikasi Imonef tahun anggaran 2022. Ini untuk tampilan depan seperti yang Bapak Ibu sudah lihat di tampilan screen sharing saya. Untuk aplikasi Monef bisa diakses melalui e-monef.bappenas.go.id. Baik, untuk di sini ada informasi untuk batas waktu masa verifikasi data pelaporan. Triwulan 1 anggaran 2022 adalah tanggal 28 April tahun 2022. Baik, di sini ada beberapa menu. Di sini saya akan jelaskan. Yang pertama ada tentang Direktorat SPPEPP, lalu ada panduan pengguna. Kalau diklik di sini ada pedoman umum Imonef tahun 2022. Lalu ada paparan Direk SPPEPP tanggal 8 dan 9 Maret. Ini waktu kita sosialisasi ke seluruh kementerian lembaga. Lalu di sini ada klinik Imonef, lalu ada peraturan perundangan, data visualisasi, ada pertanyaan umum, lalu ada kontak. Nah, untuk Bapak Ibu yang mau menanyakan terkait entry data aplikasi Imonef, bisa melalui kami atau menghubungi kami melalui menu kontak. Ini ada nomor telepon kantor, nomor email kantor, atau bisa melalui aplikasi chat online. Tapi mohon maaf, kami saat ini sedang offline. Tapi jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung menanyakannya dengan mengisikan nama, jabatan, unit atau satuan kerjanya, terus kode satkernya, ponsel, email, dan pertanyaannya. Nanti dikirim. Setelah itu kami akan jawab atau membalasnya melalui email yang sudah dientrikan di kolom email. Lalu selanjutnya ke halaman login Imonef. Nah, lalu di sini ada pilih tahun anggaran. Di sini ada 2018 sampai dengan 2022. Di sini saya akan mensimulasikan yang tahun 2022. Saya pilih tahun 2022. Saya klik masuk aplikasi. Bapak Ibu bisa langsung jika mau melakukan entry datanya, Bapak Ibu juga bisa langsung mengaksesnya secara bersamaan bersama saya. Jadi nanti Bapak Ibu sama-sama entry sekaligus saya mensimulasikannya. Belum berubah ya? Masih ada.
Ini internetnya. Nanti ini aja deh, di HP aja. Baik, ini halaman loginnya. Di sini saya izin menggunakan salah satu user K8 ya Bapak Ibu. Saya akan login menggunakan akunnya salah satu pengadilan negeri. Baik, di sini untuk loginnya Bapak Ibu bisa menggunakan user K8 underscore kode satkernya yaitu 6 digit. Lalu untuk passwordnya itu ayo pakai masker huruf besar semua seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa melihat untuk passwordnya. Jika Bapak Ibu salah password, terus dimasukkan captcha-nya, habis itu kita login. Baik, ini adalah tampilan depan user K8. Di sini saya login sebagai Pengadilan Negeri Serang. Ini untuk tampilan aplikasi Imonef tahun 2022 yang baru. Dashboardnya ada nilai persentase pelaksanaan dan juga serapan anggaran. Untuk yang biru itu untuk garis persentase progres pelaksanaan dan untuk yang orange itu adalah persentase realisasi anggaran. Lalu kalau ke sebelah kanan ini ada progres per kategori pelaksanaan. Mulai dari perencanaan, persiapan hingga selesai. Lalu kalau ada sebelah kanannya lagi itu ada persentase kemanfaatan. Jika sudah ada komponen yang sudah dimanfaatkan, maka nanti ini akan bertambah persentase kemanfaatannya. Lalu di bawah ini ada status kelengkapan pelaporan data realisasi komponen dan juga kelengkapan pelaporan data realisasi rincian output. Nah, lalu kita masuk ke halaman entry data pelaporan. Di sini satuan kerja di wilayah melaporkan di satuan kerja di wilayah ataupun pengguna user K8 melaporkan menu komponen dan juga rincian output satker. Pertama, yang harus dientrikan itu komponennya terlebih dahulu, baru Bapak Ibu bisa mengentrikan rincian output satkernya. Ini saya klik yang komponen, lalu dipilih kegiatan mana yang mau di-entry. Lalu pilih KRO-nya, lalu pilih RO-nya. Di sini saya pilih yang layanan perkantoran. Saya coba mensimulasikan entry data yang komponen terkait gaji dan tunjangan. Baik, ini sama seperti tahun 2021. Ada panel informasi di atasnya. Di sini ada informasi terkait target volume rincian output satkernya. Lalu kalau kita ke bawah, ini ada namanya panel target dan anggaran komponen. Jadi Bapak Ibu, ini kan sama ya untuk satuan komponen dan RO-nya. Jadi ini enak untuk melaporkannya sama-sama bisa menggunakan metode yang sama. Ada yang untuk satuan RO-nya itu berbeda dengan satuan di komponennya. Dan perlu diketahui untuk realisasi rincian output, realisasi fisiknya itu bukan dari akumulasi realisasi fisik di komponennya karena ada satuan yang berbeda. Nah, lalu kita di halaman atau di panel target dan anggaran komponen ini menentukan target komponennya. Di sebelah sini ada fisik, target komponennya.
Lalu yang ke sebelah kanan ini ada yang tadi yang baru sudah dijelaskan, yaitu mekanisme pelaksanaannya. Ini ada 3 pilihan, yaitu swakelola, penyedia murni, penyedia dalam swakelola. Lalu juga di sebelah kanan lagi yang ada yang baru ini yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, ada penerima manfaat, pilihannya ada on-site dan off-site. Kalau misalnya Bapak Ibu memilih on-site, nanti otomatis kalau ke bawah ini ada lokasi penerima manfaat. Kalau Bapak Ibu memilih on-site, otomatis untuk lokasi penerima manfaatnya itu sudah muncul di aplikasi Imonef. Lalu selanjutnya ini ada kolom alokasi anggaran. Di sini ada 4 jenis belanja. Lalu di sini kan alokasinya ada di belanja pegawai. Kalau misalnya di sini saya klik, nah kalau diklik dia akan muncul detail alokasi anggarannya. Jadi sumber uangnya itu ada dari mana saja. Dan untuk yang Satker Pengadilan Negeri Serang ini, detail anggaran itu dari rupiah murni. Dan perlu diketahui oleh Bapak Ibu, untuk alokasi anggaran saat ini diupdate-nya akan melalui kami. Jadi Bapak Ibu tidak bisa merubah lagi melalui aplikasi Imonef. Jadi jika alokasi atau pagunya belum sesuai, mohon Bapak Ibu menunggu update-nya dari kami. Itu akan kami yang melakukan update secara terjadwal setiap 1 bulan sekali. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu revisinya 1 bulan ada 2 kali, terus yang keduanya belum terupdate, berarti Bapak Ibu mohon menunggunya di bulan berikutnya. Nanti akan kami sesuaikan dengan alokasi terakhir yang ada di kertas kerjanya Bapak Ibu. Ini saya tutup. Baik, terus selanjutnya ini ada lokasi penerima manfaat. Ini sifatnya opsional. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu penerima manfaatnya ada di lebih dari 1 tempat, Bapak Ibu bisa tambah lokasi, dipilih provinsinya, misalnya kan tadi Serang. Ternyata penerima manfaatnya ada di DKI Jakarta juga, berarti bisa ditambahkan. Ini tutup, kalau tidak ada, ini sifatnya opsional, jadi tidak wajib. Kalau Bapak Ibu mau memperkaya data, bisa ditambahkan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu merasa cukup, berarti tidak perlu ditambahkan. Lalu jika sudah ditentukan target volume komponennya, dipilih mekanisme pelaksanaannya, terus dipilih penerima manfaatnya, Bapak Ibu klik simpan perubahan. Kalau misalnya nanti di tengah jalan ada perubahan di target volume komponennya, yang baru adalah sekarang lihat riwayat. Nah, di sini ada histori perubahan. Kalau Bapak Ibu melakukan perubahan di target komponennya, nanti bisa kelihatan kapan Bapak Ibu merubahnya di tanggal berapa dan di jam berapa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melakukan perubahan 2 kali dalam sehari, nanti ada jamnya juga, kelihatan jam berapa saja perubahannya. Lalu ini saya tutup. Nah, ini adalah menu capaian bulanan yang dientrikan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi, ini kan tadi komponennya adalah gaji dan tunjangan dengan target volume komponennya adalah 1 layanan. Untuk yang 1 layanan, cara atau panduan dari kami untuk mengentrikan datanya itu bisa isi realisasi fisik komponennya 1 di awal tahun atau di bulan Januari, lalu di bulan selanjutnya diisikan 0 dengan status pelaksanaannya itu langsung dipilih pelaksanaan dan status kemanfaatannya itu sudah dimanfaatkan karena sudah ada yang menerima manfaatnya. Misalnya ini saya stop share. Nah, ini untuk target yang 1 layanan. Contohnya, Bapak Ibu hanya perlu mengentrikan 1 di bulan Januari, melaporkannya realisasi fisiknya 1 di bulan Januari, lalu di bulan selanjutnya diisikan 0 sampai dengan bulan Desember,
Dengan status pelaksanaannya dari bulan Januari pelaksanaan, kenapa pelaksanaan? Karena sudah dilaksanakan dari bulan Januari, sudah ada pelaksanaannya, maka status pelaksanaannya dipilih pelaksanaan. Lalu progresnya ditentukan oleh Bapak Ibu sendiri. Untuk progres pelaksanaannya bukan realisasi anggaran dibagi pagunya, tapi untuk progres ini yang menentukan Bapak Ibu sendiri. Berapa kira-kira progres pelaksanaan yang ada di tempat Bapak Ibu gitu. Misalnya untuk gaji dan tunjangan ini sudah berapa persenkah progres pelaksanaannya? Nah, lalu untuk status kemanfaatannya itu bisa dipilih sudah dimanfaatkan karena sudah ada penerima manfaatnya. Walaupun status pelaksanaannya masih pelaksanaan. Jadi status kemanfaatannya bisa dipilih sudah dimanfaatkan bila sudah ada realisasi fisiknya dan status pelaksanaannya itu pelaksanaan. Jika sudah ada penerima manfaatnya. Nah, lalu untuk yang satu layanan ini kan sifatnya tahapan ya, setiap bulan ada satu layanan yang diberikan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu kalau entry di aplikasi Imonef, saya balik lagi ke aplikasi Imonef. Nah, di sini kan untuk layanan itu kan ada setiap bulan, di Februari ada, Maret ada, April ada, sampai dengan Desember ada. Kalau untuk yang tahapan, kalau misalnya Bapak Ibu pengen kelihatan nih ada realisasinya setiap bulan, Bapak Ibu bisa mengetrikannya di kolom yang komponen real. Jadi kalau misalnya saya masuk, ini kita entry data. Ini saya isiin 0 untuk yang layanan, karena tadi sudah 1 di bulan Januari atau di awal tahun, bisa diisikan 1 layanan di kolom realisasi realnya. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen kelihatan, ada nih kita realisasi realnya setiap bulan gitu, ada kita pelaksanaan layanannya setiap bulan, itu bisa diisikan atau dientrikan di kolom realisasi realnya. Jadi ini salah satu kegunaan kolom realisasi real. Tapi ini sifatnya opsional. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dikosongkan pun tidak apa-apa. Dikosongkan ya, bukan diisikan 0. Kalau misalnya diisikan 0 ini, kayak pertanyaan tadi sebelumnya, kalau Bapak Ibu entrykan 0, pas diklik simpan perubahan, dia akan muncul pop-up tulisan realisasi real harus tidak boleh bernilai minus. Itu karena Bapak Ibu mengentrikannya 0 di sini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak ada realisasi realnya, dikosongkan saja, tidak perlu di-enter. Baik, selanjutnya yaitu mengentrikan realisasi anggaran. Ini masih sama, ada parsial dan juga kumulatif. Kalau misalnya di bulan tadi kan, di bulan Januari, Februari, Maret ada realisasi anggarannya, terus tiba-tiba di bulan April nggak ada realisasi anggarannya, maka Bapak Ibu mengentrikannya di yang parsial nolnya, jangan di yang kumulatif. Kalau misalnya Bapak Ibu mengentrikan 0 di kumulatif, maka yang parsialnya nanti jadinya nilainya minus. Jadi kalau misalnya Januari, Februari ada rilis anggaran, tiba-tiba Maret 0, nggak ada realisasinya, maka nolnya dientrikan di kolom parsial. Nah, lalu selanjutnya ke kolom status pelaksanaan. Tadi untuk yang layanan bisa langsung dipilih statusnya pelaksanaan, progres persentasenya ditentukan oleh Bapak Ibu sendiri sesuai progres pelaksanaan kegiatannya. Untuk range-nya sekarang ada 11% kurang dari 26% untuk persiapan, lalu untuk pelaksanaan ada 26% kurang dari sampai dengan 100%. Kenapa kalau yang dulu kan 26 sampai dengan 100, kalau sekarang 26 kurang dari sama dengan 100. Kalau misalnya kegiatan Bapak itu progresnya adalah misalnya 99,5. Jadi Bapak Ibu kalau ada komanya di persentasenya itu bisa dientrikan. Terus setelah itu ini saya isikan misalnya kan 26 yang paling kecil.
Terus diisikan keterangan status pelaksanaannya. Ini contoh Bapak Ibu, nanti disesuaikan saja keterangannya sesuai dengan kegiatan pelaksanaan di tempat Bapak Ibu. Nah, lalu untuk status kemanfaatannya, karena status pelaksanaannya ini sudah pelaksanaan dan di bulan Januari sudah ada realisasinya 1, maka status kemanfaatannya ini bisa dipilih sudah dimanfaatkan. Karena sudah ada yang menerima manfaatnya nih, sudah ada yang menerima gaji dan tunjangan. Jadi untuk status kemanfaatannya bisa dipilih sudah dimanfaatkan. Nah, lalu untuk kategori permasalahan, jika Bapak Ibu ada permasalahan di tempat Bapak Ibu, mohon dipilih. Misalnya, tadi permasalahannya anggaran. Anggarannya ternyata kurang. Di sini tuliskan permasalahannya. Atau permasalahannya di cara atau metode pelaksanaannya. Atau permasalahannya di konsepnya. Nanti dijelaskan masalahnya terkait anggaran tidak sesuai dengan cara atau metode pelaksanaannya. Jadi disesuaikan saja dengan permasalahan yang ada di tempat Bapak Ibu. Dan ini klik untuk klaim tidak ada masalah jika benar-benar tidak ada masalah. Kalau misalnya ada masalah terkait anggaran, terkait metode pelaksanaan atau konsepnya atau yang lainnya dari 11 kategori yang kita kasih, nanti mohon dipilih sesuai dengan permasalahan yang ada. Sini saya entry misalnya. Misalnya ini keterangan status permasalahannya dari 3 kategori yang dipilih. Nah, lalu selanjutnya ada bukti dukung. Mohon maaf, nanti ini yang Bapak Ibu dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Serang, nanti kalau tidak sesuai ini bisa diubah, nanti bisa diedit langsung. Jadi untuk aplikasi yang tahun 2022 ini tidak ada lagi buka tutup kunci, jadi akan dibuka terus 24/7. Jika ada perubahan di realisasinya, Bapak Ibu bisa merubahnya apapun. Lalu untuk bukti dukung, ini sifatnya masih opsional. Dengan dokumen bentuknya PDF, maksimal size-nya itu 3 MB. Untuk foto dan videonya masih berupa URL. Nanti jika sudah, klik simpan perubahan. Ini tadi belum saya isi. Ini harusnya udah bisa. Ini harusnya udah bisa. Nanti Bapak Ibu kalau mau isi bulan April, nanti bisa. Setelah ini saya cek dulu. Nanti klik simpan perubahan jika Bapak Ibu sudah entry semuanya di kolom capaian bulanan komponen. Ini saya langsung diskusi aja. Kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan. Bapak Ibu yang melalui Zoom. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Selanjutnya kita masuk ke menu rincian output Satker. Nah, setelah Bapak Ibu mengentrikan komponen, baru Bapak Ibu bisa mengisikan rincian output Satker. Karena ini dia sifatnya tahapan. Bapak Ibu tidak bisa langsung mengisikan rincian output Satker dulu, baru isi komponennya. Tapi Bapak Ibu harus mengentrikan komponennya terlebih dahulu, baru rincian output Satkernya. Ini kita pilih kegiatannya, lalu pilih RO-nya, lalu pilih RO-nya. Pilih RO yang sama, yaitu layanan perkantoran dengan volume targetnya itu 1 layanan. Di sini untuk progres pelaksanaan yang tadi kita pilih di komponen itu akan naik menjadi rata-rata di rincian outputnya. Di sini ada 16,8% rata-rata pelaksanaan dari 2 komponen yang ada di bawah rincian output layanan perkantoran.
Untuk alokasinya, ini sudah merupakan akumulasi dari pagu yang ada di komponennya. Lalu kalau kita klik ini, detail komponen, ini bisa kelihatan nih komponen apa aja sih yang ada di bawah RO-nya. Ini ada 2 komponen, yaitu gaji dan tunjangan dan operasional pemeliharaan kantor. Dengan masing-masing sudah ada capaian fisiknya dan realisasi anggarannya. Terus progres kegiatannya akan naik. Nah, lalu di sini sama seperti di komponen, ada realisasi fisik rincian output, ada realisasi fisik real rincian output. Kalau saya buka, nah untuk rincian output itu mengentrikannya hanya realisasi fisiknya saja, karena untuk realisasi anggarannya sudah merupakan akumulasi dari realisasi anggaran yang ada di komponennya. Di sini juga ada realisasi satkir real, tapi ini sifatnya opsional. Kalau misalnya Bapak Ibu mau melaporkan seperti yang tadi saya contohkan, mau kelihatan nih satu layanan setiap bulan, nah Bapak Ibu bisa pilih entry satu layanan, lalu diklik simpan perubahan. Nanti dia akan muncul. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya mau ubah, Bapak Ibu bisa ubah juga. Ini bisa dihapus. Lalu satuannya dihapus, terus klik simpan perubahan. Nah ini akan dibuka sepanjang 24 jam per 7, jadi tidak ada lagi buka tutup kunci seperti tahun 2021. Lalu selanjutnya ada menu cetak laporan. Nah kalau sebelumnya di user K8 itu ada menu rekap. Nah menu rekap itu sekarang kita satuin di menu pemantauan komponen. Tadi kalau misalnya kita balik lagi, kita lihat menu rincian output satker. Nah di sini akan muncul tampilan anggarannya, alokasinya, realisasinya, dan juga progres pelaksanaannya. Ada juga kelengkapannya. Untuk kelengkapan ini sama seperti di tahun 2021. Yang baru itu sekarang ada kolom anggarannya. Lalu kita masuk ke menu cetak laporan. Ini ada komponen, bisa pilih bulanan atau triwulanan. Ini saya yang pilih bulanan. Misalnya saya pilih bulan Maret, ini juga ada pilihan perhitungan, bisa parsial ataupun kumulatif. Kalau misalnya Bapak Ibu mau melihat secara kumulatif, bisa dipilih kumulatif. Nanti dia akan mengakumulasi dari bulan Januari sampai dengan Maret. Nah, nanti ini hasil cetak laporannya. Ada rekap komponen, terus di sini ada keterangan bulannya. Tadi saya pilih bulan Maret dengan perhitungannya kumulatif. Nanti rekapnya ada nomenklatur komponen, terus ada target fisiknya dan realisasi fisiknya. Lalu ada anggaran, alokasi anggaran. Lalu ada realisasi anggaran, akumulasi dari Januari sampai dengan Maret. Lalu ada status pelaksanaan. Status pelaksanaan ini dipilih adalah bulan terakhirnya. Misalkan ini Maret, berarti ini status pelaksanaan pada bulan Maret. Terus juga ini progres terakhirnya yang kita ambil. Lalu ada status kemanfaatan, ada juga permasalahan. Kalau scroll ke bawah, ini ada lembar pengesahan. Nah, ini sudah ada nama kepala unit atau satuan kerjanya. Bagaimana nih cara untuk mengisikan atau mengentrikan nama kepala unit atau satuan kerjanya? Kita balik lagi ke aplikasi Imonef. Nah, cara ubahnya itu di sebelah sini, di sebelah kanan, ada menu profil. Nah, Bapak Ibu bisa mengentrikan nama pimpinan, terus jabatannya, alamat kantor, telepon kantor, dan juga email kantor. Nanti klik simpan, maka nama pimpinan Bapak Ibu akan muncul di lembar pengesahan di menu cetak laporan. Balik lagi ke aplikasi Imonef, terus juga ada menu unduh Excel. Ini saya pilih yang komponen.
Terus pilih bulan. Untuk unduh Excel ini, untuk unduhnya sifatnya bulanan. Tidak ada pilih perhitungan, tapi perhitungannya nanti ada di kolom Excel-nya. Misalnya saya pilih Maret, klik unduh, lalu klik OK. Nah, ini adalah tampilan menu Excel yang tadi sudah saya unduh. Di sini ada report date-nya, kapan kita unduhnya, lalu ada nama unit kerja eselon 2-nya, terus ada kode kegiatannya, nomenklatur KRO-nya, nomenklatur RO-nya, terus ada nomenklatur komponen, jenis komponen, karena tadi yang dipilih komponen, terus satuannya, volumenya, ada juga realisasi fisiknya pada bulan Maret, ada juga realisasi fisik kumulatif dari Januari sampai dengan Maret, ada realisasi fisik real jika Bapak Ibu mengentrikan realisasi fisik realnya, ada juga realisasi anggaran pada bulan Maret, realisasi anggaran secara kumulatif, ada juga status pelaksanaan hingga permasalahan. Jadi yang tadi Bapak Ibu entrikan di aplikasi Monef, kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan datanya lagi dalam bentuk Excel, Bapak Ibu bisa langsung mendownloadnya melalui aplikasi Monef di menu unduh Excel. Kita balik lagi ke aplikasi Monef. Ada pertanyaan Bapak Ibu terkait user K8 atau pengentrian di komponen atau rincian output satkernya? Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya mau melanjutkan ke user selanjutnya, yaitu user K5, Satker Pusat. Ya boleh. Dengan yang di realisasi capaian output. Realisasi di komponen dengan realisasi rincian output. Itu tidak bisa disamakan karena levelnya berbeda antara komponen dan juga rincian output. Karena ada yang satuannya itu berbeda, tidak sama. Jadi tidak bisa di sum up untuk realisasi fisik. Jadi yang bisa di sum up itu hanya realisasi anggarannya saja karena satuannya sama rupiah. Kalau untuk realisasi fisiknya itu tidak bisa diakumulasi dari komponen ke rincian output. Kecuali memang jika ada yang komponen itu hasil pembagian dari rincian output. Misalnya di rincian outputnya itu ada 1000 perkara. Terus di komponennya itu dibagi, dari 1000 perkara itu dibagi ada 5 komponen, per komponennya 200 perkara misalnya. Itu kan berarti pembagian ya. Target komponennya itu pembagian dari target rincian outputnya. Nah sekarang kalau contohnya kayak gaji dan tunjangan tuh gimana tuh? Kenapa gaji dan tunjangan? Umpamanya dia kan satu tiap bulannya, apakah dia kan berarti secara otomatis kan sama dengan yang di komponen, dengan yang di rincian output? Ya, tapi karena level inputnya berbeda, jadi Bapak tetap mengentrikan di komponen, mengentrikan juga di rincian outputnya untuk yang terkait gaji dan layanan. Karena kalau misalnya saya lihat lagi, ini kita buka lagi, kan ini RO-nya layanan perkantoran. Ini masing-masing ada 2 komponen. Kalau dibuka, di sini satu layanan, di operasional, terus di gaji dan tunjangan satu layanan. Kan berarti ada 2 layanan. Tapi di RO-nya kan nggak mungkin diakumulasi jadi 2 layanan. Karena target rincian. Realisasi anggarannya sama gitu. Oh, realisasi anggaran bisa di sum up, sama.
Jadi yang bisa di sum up itu hanya realisasi anggarannya aja. Kalau misalnya sudah melaporkan realisasi anggaran di komponen, dia akan otomatis naik ke menu rincian output Satker ini. Jadi di menu rincian output Satker, yang dientrikan, ini kalau dibuka lagi, yang dientrikan hanya realisasi fisiknya saja. Karena untuk realisasi anggaran ini, realisasi anggaran yang ini sudah merupakan akumulasi dari komponennya. Yang tidak bisa diakumulasi itu realisasi fisiknya. Seperti itu. Baik, baik. Soalnya yang saya pahami selama ini realisasi fisik itu adalah besaran dari setiap realisasi anggaran dikeluarkan gitu. Beda ya. Baiklah, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya realisasi anggaran, itu bukan berarti harus ada realisasi fisiknya. Jadi misalnya, sebentar ini belum berubah. Sementara saya terputus di Zoom-nya. Tetap sih, nanti insya Allah kita perbaiki lagi. Baik, ini saya izin share screen lagi. Nah, ini juga kebetulan jika Bapak Ibu menemukan error seperti ini, itu artinya Bapak Ibu hanya butuh merefresh saja. Ini karena saya kelamaan buka, terus tadi saya terputus di jaringannya, makanya sehingga muncul error seperti ini. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti menemukan error seperti ini, Bapak Ibu tinggal merefreshnya saja, log out atau login kembali. Oh, ada. Ya, boleh. Ya, dibacain aja ya. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya. Di chat ya, di kolom chat ada pertanyaan. Oh, boleh. Baik Mbak Nanda, sebelum kita melanjutkan ke user kelima ya. Ya. Nah ini sepertinya teman-teman di Satker sudah banyak mengajukan pertanyaan, baik lewat chat maupun raise hand. Nah mungkin sebelum kita ke chat, ini ada yang raise hand satu ya, dari PN Nganjuk ya. Oh, PA Nganjuk, maaf. Dari PA Nganjuk. Kami persilahkan kepada PA Nganjuk untuk bertanya. Hadir. PA Nganjuk ini di sini raise hand. Masih di unmute. Host. Masih di mute. Ini PA Nganjuk masih di unmute. Oke. Iya, Bu. Ya, silakan Mas. Saya mau menanyakan tentang di sini kan ada suaranya putus-putus Mas, bisa diulang, tidak Bentar, terdengar. bisa didengar, Bu? Bisa Mas, silakan. Ya. Bisa. Iya. Ini kan ada profil ya, menu profil. Di situ kan untuk penanda tanganan ya.
sebenarnya. Iya, menu profil untuk penandatangan ya Mas? Iya, itu harus Pak Ketua Pengadilan atau kuasa pengguna anggaran ya. Oke, ada lagi Mas pertanyaannya? Yang kedua tentang di pemanfaatan di komponen, menu komponen itu kan kayak tadi yang dijelaskan di satu layanan. Iya. Yang kayaknya gaji dan tunjangan itu. Di sini kan ada pengisian komponen real, satu layanan yang realisasi real itu harus diisi sepenuhnya atau dibiarkan tiada layanan atau gimana Bu? Baik. Ya, cukup itu. Cukup Mas? Cukup. Oke, kita mungkin langsung narasumber untuk langsung menjawab ya, mana ada ya, biar kami persilahkan. Baik, untuk menu profil itu nama pimpinan di tempat Bapak Ibu, pimpinan di kantornya. Terus untuk yang pemanfaatan satu layanan, realisasi realnya itu tidak harus diisi, itu sifatnya opsional. Kalau diisi silahkan, tidak diisi pun tidak apa-apa. Jadi itu sifatnya itu opsional. Ya, jadi itu sifatnya opsional, nggak harus diisikan setiap bulan. Kalau nggak mau diisikan pun nggak apa-apa. Untuk yang layanan bisa langsung pilih yang realisasi fisiknya aja, satu di awal tahun, nanti 0 sampai dengan bulan Desember. Seperti itu. Dan tadi Bapak Ibu, realisasi anggaran tidak harus berbanding lurus dengan realisasi fisiknya. Kalau misalnya di bulan Januari, Februari, Maret sudah ada realisasi anggarannya, tapi belum ada realisasi fisiknya, itu tidak apa-apa Bu, Bapak Ibu. Jadi kenapa di aplikasi Imonef ini Bapak Ibu diminta untuk mengentrikan progres pelaksanaannya. Jadi walaupun belum ada realisasi fisiknya, tapi kita bisa lihat Bapak Ibu sudah berprogres sejauh mana sih, sudah berapa persen sih progresnya, pelaksanaannya sudah sejauh mana, apakah ada di tahap perencanaan, atau di tahap persiapan, atau di tahap pelaksanaan, seperti itu. Baik Pak, yang dari PA Nganjuk bagaimana? Dengan jawaban dari Ibu Nada, mungkin nanti yang untuk profil itu Mbak Nada, jadi kita di pengadilan itu ada pimpinan pengadilan itu kan ketua pengadilan, tapi untuk kepala kantor itu kan kuasa pengguna anggaran, yaitu sekretaris pengadilan. Apakah bisa sekretaris saja yang untuk menandatangan laporannya? Boleh Pak. Jadi boleh Bapak Ibu, nanti disesuaikan saja di kantornya masing-masing yang mau dimasukkan. Tadi nama siapa Bu? Kuasa pengguna anggarannya itu sekretaris pengadilan. Sekretaris pengadilan atau kepala pengadilannya? Ya, ketua pengadilan. Ketua pengadilan. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini dari Pengadilan Negeri Tulung Agung. Udah raise hand, kami persilahkan. Ya, dari PN Tulung Agung. Masih di unmute? Masih di mute? Masih di mute, Bu. Ya, Ibu dari PN Tulung Agung. Masih di mute, Pak. Halo? Halo? Ya, Pak, silakan ya. Pak. Ya, Pak. Terima kasih atas waktunya. Gini, Bu, kan kalau misalkan belanja modal itu di kami ada penambahan nilai gedung ya, Bu ya. Itu satuannya 30 meter kubik. Itu apakah kan dari Januari sampai dengan Maret itu kan belum ada realisasinya. Itu nanti di bulan Januari sampai dengan Maret tetap kita isi 0 ya, Bu ya? Iya Bapak, tetap kita isi 0 sesuai penjelasan Mbak Nada tadi. Jadi walaupun belum ada realisasi fisiknya, tetap diisi 0, tapi ada anggarannya dan kita akan melihat untuk progresnya Bapak. Oh gitu ya Pak. Iya. Bu, Nyon Sewu mohon untuk diulangi tadi yang misalkan seperti
belanja COVID ya Bu. Belanja COVID itu kan kita Januari Februari ada, terus di Maret kita kebetulan nggak ada. Itu yang nanti yang di realisasinya belanja barang itu nanti ngisinya di kumulatif atau gimana Bu? Isinya di kolom parsial Pak. Jadi kalau misalnya realisasinya nol ya Bu ya, tetap diisi nol. Ya nol. Di parsial tapi kalau misalnya tidak ada realisasi pada bulan berikutnya. Siap, tetap diisi nol di parsial ya Bu ya. Betul. Siap. Terima kasih Bu. Siap. Baik. Mbak Nada, sebelum kita lanjut ke yang raise hand, mungkin kita coba jawab pertanyaan yang dari kolom chat. Ini kayaknya sudah banyak juga yang bertanya. Yang pertama ini dari PN Takalar. Jadi dia mengatakan tidak bisa buka menu profil, muncul notif forbidden. Mungkin ini sama seperti tadi mesti di jaringannya lagi ya mungkin. Ya, berarti ini untuk PN Takalar. Jika tidak bisa buka menu profil, kemudian muncul motif forbidden, nanti silahkan untuk log out kembali atau di refresh kembali, kemudian login nanti coba lagi, sudah bisa. Ini biasanya masalah jaringannya saja. Oke. Kemudian untuk pertanyaan dari PA Bima, tadi pejabat yang menandatangani laporan. Nah ini pimpinan Satker ya Bapak Ibu ya, bukan Kasubag PTIP-nya. Kemudian ini ada lagi pertanyaan dari Petun Surabaya. Mohon izin kami dari Petun Surabaya, di entry data ada perbedaan satuan volume di POK pengadaan sarana disabilitas akun 533121 dengan volume 1 kegiatan. Namun di aplikasi Monef satuannya itu meter kubik ya, meter persegi. Apakah memang bisa berbeda seperti ini dan bagaimana mengisinya? Terima kasih sebelumnya, mungkin Mbak Nada bisa menjelaskan. Jadi Bapak Ibu, yang ada di kertas kerja itu adalah satuan dari rincian output. Jadi istilah rincian output Satker ini merujuk kepada rincian output yang ada pada dokumen kertas kerja Bapak Ibu masing-masing. Sedangkan yang di aplikasi ini yang dientrikan itu ada 2, menu komponen dan juga rincian output Satker. Dan untuk komponen satuannya dan targetnya tidak ada di kertas kerja. Kalau tadi Bapak Ibu bilang ada perbedaan satuan, mohon dicek kembali satuan mana yang dimaksud, satuan yang di rincian output atau satuan yang ada di komponen. Karena untuk komponen satuannya itu kita tarik dari Krishna Renja, sedangkan untuk rincian output Satker itu datanya kita tarik dari dokumen kertas kerja Bapak Ibu. Oke, baik Mbak. Kita lanjut ke pertanyaan dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Izin katanya di komponen layanan perkantoran di status pelaksanaan tidak muncul pilihan selesai, sehingga waktu dipilih sudah dimanfaatkan muncul warning. Mohon petunjuknya. Coba ini saya buka ya. Ini layanan perkantoran, gaji dan tunjangan. Terus di bulan Maret itu ada pilihan selesai, tapi karena ini masih berprogres setiap bulan, maka untuk gaji dan tunjangan Bapak Ibu pilihnya status pelaksanaannya itu pelaksanaan, jangan pilih selesai. Karena itu pelaksanaannya masih ada setiap bulan, maka status pelaksanaannya mohon dipilihnya pelaksanaan. Walaupun status kemanfaatannya sudah dimanfaatkan. Sudah dimanfaatkan itu bisa dipilih apabila sudah ada realisasi fisiknya dan sudah ada penerima manfaatnya walaupun kegiatannya masih dilaksanakan di 1 tahun berjalan. Seperti itu. Oke. Baik Mbak, mungkin pertanyaan dari tadi ya Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Kemudian ini ada lagi yang raise hand, kita ke yang raise hand dulu. Dari Pengadilan Agama Lasusua. Kami persilahkan dari Pengadilan Agama Lasusua. Baik, terima kasih banyak. Izin bertanya Bu. Ya Pak. Ini Bu yang terkait dengan
penjelasan yang mengenai di tahap pelaksanaan pada belanja gaji dan tunjangan. Di bulan Januari ketika kita memilih untuk status di pelaksanaan itu perencanaan, maka di status kemanfaatan ketika dipilih sudah dimanfaatkan, tetapi untuk disimpan itu tidak bisa. Ya, tulisannya apa, Pak? Ya. Simpannya ada muncul apa, Pak? Ya. Dia muncul status kemanfaatan bisa diaktifkan pada status pelaksanaan. Jadi saya coba nanti kita pilih pilihannya di pelaksanaan, maka bisa disimpan. Iya, tadi yang seperti Mbak Nada bilang, Pak, status dimanfaatkan itu akan bisa diklik ketika sudah ada realisasi fisiknya. Nah, mungkin untuk gaji dan tunjangan, untuk Januari sudah ada realisasi fisik 1 ya Mbak Nada ya, karena kan satuannya kan satu layanan. Untuk bulan Februari sampai Desember itu cukup diisi 0. Bapak sudah isi realisasi fisiknya 1? Iya, sudah. Sudah? Saya sudah isi di bulan Januari 1, di Februari Maret itu 00. Nah, tetapi di status pelaksanaan itu tidak bisa menyimpan ketika kita tidak memilih pelaksanaan. Memang tidak bisa, Pak. Jadi Bapak untuk dari Januari harus sudah memilih status pelaksanaannya itu pelaksanaan dengan 25% progres ya Mbak, kalau layanan generik ya awalnya ya Januari. Ya, 26%. Oh, jadi di bulan Januari kita sudah bisa memilih pelaksanaan ya? Sudah, Pak, Ya, karena kan pelaksanaan gajinya sudah memang kita laksanakan dari Januari, Bapak. Jadi untuk status pelaksanaan ini tidak harus bertahap Bapak Ibu, dari perencanaan, persiapan pelaksanaan. Untuk status pelaksanaannya itu bisa langsung pilih pelaksanaan dari bulan Januari. Seperti itu. Oke. Bisa yang kedua lagi Mbak, bertanya yang kedua. Ya silakan Pak. Ya, untuk belanja modal kita misalnya diberikan target yang ada di DIPA itu 5, tetapi realisasi yang kami dapat itu 6 unit. Apakah pada saat pengisian ini di realisasi fisik kita sesuaikan dengan DIPA atau kita sesuaikan dengan realisasi yang sudah dibelanjakan? Baik, untuk yang tadi, yang targetnya misalnya di kertas kerjanya itu 5 unit, tapi padahal ternyata di kenyataannya itu bisa realisasi sampai 6 unit, maka dilaporkan yang sesuai dengan pelaksanaan realnya, Pak. Jadi kalau misalnya memang di realnya dengan uang 1 juta bisa beli 6 unit, berarti Bapak laporkan saja 6 unit nih realisasi fisiknya gitu, dari yang sudah ditargetkan. Berarti di situ kan kita bisa lihat keefisiensiannya dengan anggaran segitu yang ditargetkan 5, tapi ternyata di real pelaksanaannya itu bisa membeli 6 unit, seperti itu Pak. Itu nggak masalah di aplikasi Monef. Jadi untuk di aplikasi Monef Bappenas ini diisikannya realisasi fisiknya sesuai dengan yang ada di lapangan, dientrikannya tidak menggunakan koma untuk realisasi fisiknya, jadi antara 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mbak. Baik, Bapak. Ini masih banyak pertanyaan di chat, bagaimana Mbak? Boleh, kita lanjut? Boleh, oke. Ini juga ada pertanyaan dari PN Ungaran, bertanya, tidak bisa mengunduh laporan yang di laptopnya, tapi bisa coba di laptop lain, mungkin karena pop-up ya, atau mohon penjelasan Mbak Nanda. Baik. Jadi Bapak Ibu, untuk yang tidak bisa mengunduh, ini kan cetak laporan, pilih dulu levelnya, mau level komponen atau RO, nanti kita klik unduh, klik OK. Nah, baik Bapak Ibu yang tadi nggak muncul atau tidak bisa muncul, nanti cek ini saya save dulu, nanti dicek di sebelah kanan sini, ini yang ada tanda bintang sama tanda share. Kalau di sebelah kanan ini ada tanda warna merah, mohon diklik, terus pilih yang allow pop-up. Nanti kalau sudah pilih yang allow pop-up, maka Bapak Ibu bisa melakukan cetak laporan.
Ya, siap. Selanjutnya. Baik, selanjutnya dari Pengadilan Tinggi Denpasar bertanya, apabila pelaksanaan BIMTEK telah selesai dilaksanakan pada bulan April, untuk pengisian bulan selanjutnya itu bagaimana? Terus bagaimana status pemanfaatannya? Baik, nah ini kan berarti yang bukan tahapan, dia pekerjaannya yang dilakukan sekali selesai. Nah, untuk yang seperti itu bisa dientrikannya. Ini misalnya saya buka salah satu komponennya, oh ini layanan semua ya. Ini saya pakai PowerPoint aja. Tadi pertanyaannya pelaksanaan yang BIMTEK sudah selesai di bulan Maret ya? Bulan Maret ya Bu ya tadi? Ya. Misalnya di sini realisasi anggarannya 1 juta di bulan Maret. Realisasi fisiknya itu 1 kegiatan BIMTEK yang sudah selesai. Realisasi fisik realnya 0. Status pelaksanaannya bisa dipilih selesai. Dengan status kemanfaatannya sudah dimanfaatkan. Nah, lalu bagaimana mengentrikan selanjutnya? Selanjutnya dientrikannya realisasi fisiknya 0 sampai dengan bulan Desember, status pelaksanaannya selesai, status kemanfaatannya sudah dimanfaatkan sampai dengan bulan Desember. Seperti itu Bapak Ibu untuk kegiatan yang sudah ada selesai. Untuk anggarannya juga diisi 0 di parsialnya ya, Mbak? diisikan 0 di parsialnya. Oke. Baik, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari MS Kuala Simpang ya. Kabupatennya kadang nggak berubah yang di atas meski sudah input kabupaten yang benar. Oh mungkin ini untuk ngisi lokasi penerima ya. Jadi kabupatennya itu udah nggak berubah meski udah input kabupaten yang benar. Ya. Ini menunya nih, misalnya ditambah lokasi, terus pilih provinsinya, Sumatera Barat misalnya, terus pilih kabupatennya, Kabupaten Agam, terus klik simpan perubahan, nanti dia akan muncul di sini. Di lokasi penerima manfaat, dia akan menambah lokasinya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu merasa oh salah nih, harusnya bukan di kabupaten ini. Bapak Ibu bisa langsung hapus di menu hapus ini. Oke, nanti dia akan terhapus. Baik. Ini untuk lokasi. Ya. Ini pertanyaannya semakin lama semakin banyak nih Mbak Nada. Tadi cuma 8, ini udah 16 ya. Mungkin kalau yang pertanyaan sama saya pilih aja. Ya, boleh. Kemudian untuk dokumen yang di-upload untuk di data dukung itu apa aja? Pertanyaan seperti itu. Baik, untuk dokumen dukung, untuk data, untuk bukti dukung yang di-upload, ini sifatnya opsional, kalau Bapak Ibu mau upload boleh, tidak pun tidak apa-apa. Ini ada yang pertama dokumen, bentuk dokumennya itu PDF, maksimal size-nya itu 3 MB, terus ada bentuknya foto, ini dalam bentuknya URL, misalnya Bapak Ibu punya Instagramnya Pengadilan Negeri nih, atau websitenya Pengadilan Negeri. Nah, Bapak Ibu mau upload nih foto kegiatannya. Bapak Ibu cantumkan URL-nya di sini. Nanti klik simpan perubahan. Atau misalnya Bapak Ibu punya video YouTube tentang kegiatannya, bisa dicantumkan juga URL YouTube-nya di video. Nanti klik simpan perubahan. Ini untuk bukti dukung. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang bertanya juga mengenai revisi anggaran dari PN Muara Enim. Jadi jika ada revisi di bulan Juni, kemudian untuk mengisi Monef di TW2 atau bulan Juli, alokasi anggarannya apakah otomatis berubah sesuai revisi terakhir? Mungkin ini saya bantu jawab aja ya, karena tadi Mbak Nada sudah jelaskan. Karena untuk revisi ini akan dilakukan otomatis oleh aplikasi Monef Bappenas itu 1 bulan sekali. Jadi tidak ada lagi menu yang bisa kita buat
revisi manual ya Mbak Nada, seperti tahun lalu kan untuk revisi kita bisa input manual ini revisinya. Jadi untuk tahun ini ketika ada revisi akan dilakukan update Pagu ya, sebulan sekali oleh aplikasi Monef-nya langsung. Karena untuk yang tahun 2021 itu kan banyak banget perbedaan alokasi anggarannya. Diisi manual karena itu. diisi manual. Yang sekarang kita update secara terjadwal, otomatis, biar sama seperti saktinya. Baik, 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Kemudian ini ada pertanyaan dari Dilmil 1 Banda Aceh untuk pengisian pelaksanaan belanja modal di mana kegiatan belanja modal perlu tahapan-tahapan. Untuk pengisian kayaknya progresnya ini yang ditanyanya karena untuk belanja modal ini kan banyak tahapannya ya. Jadi bagaimana untuk mengisi progresnya? Baik, Bapak Ibu, jadi yang tadi saya bilang, realisasi anggaran tidak harus berjalan lurus dengan realisasi fisiknya. Makanya itu kami menyediakan ini Bapak Ibu melaporkan namanya status pelaksanaan. Jadi kalau misalnya belanja modal itu udah ada realisasi anggaran di Januari, itu tidak masalah walaupun realisasi fisiknya masih 0. Tapi kita minta Bapak Ibu untuk menjelaskan di status pelaksanaannya itu sudah berapa persen progresnya. Kan makanya kalau kita lihat ke menu entry data, di sini kita meminta Bapak Ibu untuk menjelaskan keterangan pelaksanaannya. Jadi di situ Bapak Ibu bisa menjelaskan kegiatan Bapak Ibu, pelaksanaannya itu sudah sejauh mana, bisa diuraikan. Walaupun realisasi fisik masih 0, sudah ada realisasi anggarannya karena sifatnya tadi tahapan, itu bisa diuraikan di keterangan status pelaksanaannya. Jadi tidak masalah jika realisasi fisiknya 0, tapi sudah ada realisasi anggarannya. Karena kita tidak ada perhitungan kayak capaian kinerja seperti itu. Jadi di sini isinya sesuai saja. Jika memang ada diisi, tidak ada realisasinya ya diisi 0. Ya, baik. Kemudian Mbak ini ada terkait mengenai RO Satker dari Pengadilan Tinggi Ambon, izin bertanya, jadi layanan perkantoran itu ada 2 komponen pada RO-nya. Untuk RO Satker, apa harus diisi 2 layanan atau 1 layanan saja sesuai satuan RO-nya? Kemudian untuk RO Satkernya real, apa harus diisi? Kalau tidak diisi apa tidak apa-apa? Demikian Mbak. Baik, untuk yang rincian output Satker, layanan perkantoran, itu diintrikannya seperti di komponen, 1 layanan saja, tidak diakumulasi menjadi 2 layanan. Karena target di dokumen RKKL-nya itu untuk layanan perkantoran, targetnya itu hanya 1 layanan. Jadi jangan diakumulasi yang ada di komponennya menjadi realisasi rincian outputnya. Untuk fisik, jangan diakumulasi realisasi komponen menjadi realisasi rincian output. Terus tadi realisasi realnya itu tidak harus diisi, itu sifatnya opsional, jadi tidak diisi pun tidak apa-apa Bapak Ibu. Baik Pak Nada, ini ada juga pertanyaan mengenai update Pagu tadi ya, revisi. Jadi prosedur update anggarannya bagaimana, datanya diambil dari mana? Baik, untuk prosedur update-nya itu kan sekarang Sakti dan Krishna Renja itu sudah mirroring. Jadi waktu kita tarik data dari kedua tempat itu sudah termasuk jika ada rincian output yang baru, jika ada komponen yang baru, jika ada revisi anggaran, itu kita update, narik datanya dari situ. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada update revisi anggaran, maka waktu kita tarik itu kita sesuaikan dengan revisi yang terbaru di unit kerjanya masing-masing Bapak Ibu. Ya, kemudian ada lagi yang bertanya juga, sehubungan pertanyaan saya sebelumnya ini dari PT Banda Aceh tadi Mbak, di komponen gaji dan tunjangannya, status pelaksanaannya tidak ada pilihan pelaksanaan, hanya ada perencanaan dan persiapan. Mohon petunjuk Mbak.
Baik, kita masuk lagi. Untuk Bapak Ibu yang mau melakukan perubahan di status pelaksanaan gaji dan tunjangan, Bapak Ibu harus merubahnya dari bulan terakhir Bapak Ibu entry. Jadi jangan dari bulan Januari untuk editnya. Karena tadi kan status pelaksananya sifatnya tahapan, jadi kalau misalnya di bulan berikutnya Bapak Ibu udah pilih persiapan, maka kalau di bulan Februari ini tidak ada pilihan pelaksanaan, hanya ada persiapan. Karena di bulan Maretnya sudah ditentukan persiapan. Kan nggak mungkin nih kalau misalnya Bapak Ibu di Februarinya pelaksanaan, di Maretnya balik lagi ke persiapan. Jadi untuk editnya harus dari bulan terakhir. Ini Maret, Bapak Ibu edit, ini bisa pilih pelaksanaan, nanti diisi misalnya 30. Misalnya ini Bapak Ibu, terus klik simpan perubahan. Ini saya klik yang ini aja, nanti kalau ada permasalahan tolong diuraikan. Nah nanti dia pas kita balik lagi ke bulan Februari, maka akan muncul status pelaksanaannya, pelaksanaan. Misalnya ini saya isi 28. Nanti ini mohon permasalahannya disesuaikan. Nah nanti dia bisa berubah jadi pelaksanaan, pelaksanaan. Jadi kalau Bapak Ibu mau edit status pelaksanaannya, ubahnya harus dari bulan terakhir Bapak Ibu entry data di aplikasi Imonef. Baik, mungkin bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk merubah itu dirubahnya dari bulan terakhir ya Mbak ya, tidak bisa dari Januari. Jadi mungkin dirubah dulu dari bulan Maret ke Februari, baru terakhir di Januari. Nah, kemudian untuk yang gaji dan tunjangan Mbak Nada, ini juga banyak pertanyaan. Kan tadi di Januari itu progresnya 26%. Nah, untuk bulan selanjutnya bagaimana perhitungan persentasenya? Tadi Bu Sinta bilang untuk Februari itu ditambah 6% ya kalau nggak salah, jadi 26, 32, 38 atau bagaimana? Ya boleh. Jadi untuk persentasenya itu yang menentukan Bapak Ibu sendiri. Jadi mau Bapak Ibu tambahkan per 6%, boleh, mau per 5%, atau Januari ke Februari 5% boleh, Februari ke Maret 10% boleh. Jadi tidak harus berurutan ditambah 6%, ditambah berurutan 6% setiap bulan boleh, di luar itu juga boleh. Jadi yang menentukan persentasenya ini Bapak Ibu sendiri. Misalnya di Januari, ini saya pilih pelaksanaan, terus pilih 26. Terus klik simpan. Nah di Januari 26, ternyata di Februari progresnya naiknya cuma 2% jadi 28. Terus di Maret tiba-tiba naiknya 10% jadi 48. Itu nggak masalah. Jadi ini yang menentukan persentase progresnya itu Bapak Ibu sendiri berdasarkan progres pelaksanaan yang ada di unit kerja Bapak Ibu di masing-masing unit kerja. Dan nanti kalau saya scroll ke bawah, dia tidak akan mengakumulasi. Jadi dia akan mengambil progres pelaksanaan terakhir. Dia tidak akan mengakumulasi 26 tambah 28 tambah 48. Dia tidak akan mengakumulasi. Jadi Bapak Ibu mengisikan progres persentasenya itu sudah berupa kumulatif setiap bulannya. Baik, ini ada mungkin pertanyaan terakhir ya sebelum kita lanjutkan lagi ke kelima ya Mbak Nada ya. Dari PNG Anyar, jadi misalnya mereka ada belanja modal, targetnya itu 16 unit dengan anggaran 200 juta. Kemudian realisasinya itu terwujud 18 unit dengan menghabiskan anggaran 195 juta. Apakah untuk status pelaksanaannya bisa dibuat dengan kategori selesai 100% walau anggarannya tidak terserap 100%? Baik. Untuk kategori status pelaksanaan, walaupun anggarannya tidak terserap 100%. Nanti kan jadi di sini di bawah ini pelaksanaannya akan menjadi 100. Isi gambarnya. Di bawah ini akan menjadi 100%.
dengan realisasi anggarannya nanti sesuai dengan serapannya berapa persen. Misalnya tadi kan serapannya cuma 190 sekian, nanti persentasenya akan muncul secara otomatis. Itu nggak apa-apa walaupun status pelaksananya 100. Karena di kami nggak ada perhitungan capaian kinerja, jadi nggak apa-apa kalau misalnya kegiatannya 100% selesai, walaupun anggarannya tidak terserap 100%. Kemudian bagaimana kita merubah jumlah realisasi anggaran pada komponen agar sama dengan jumlah realisasi anggaran pada rincian output. Kalau setahu saya sih rincian output itu mengikuti komponen ya, akumulasi ya. Jadi kan yang tahap awal diisi itu adalah komponen. Ya kan nanti rincian output akan mengikuti atau mengakumulasi dari rincian anggaran yang ada di komponen. Kan gitu Mbak Nada? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ngerasanya beda, berarti Bapak Ibu merubah realisasi komponennya. Karena realisasi anggaran rincian output itu merupakan akumulasi dari realisasi anggaran yang ada di komponennya. Baik, untuk pertanyaan dari Satker K8 yang ada di Zoom, kita lanjutkan sekarang ke penjelasan teknis untuk gimana? Oke, kalau yang untuk masih ada Bapak Ibu yang di Zoom untuk bertanya silakan raise hand, atau Bapak Ibu yang hadir offline di dalam ruangan ini. Cuman di dalam ruangan ini usernya K5 dan K4 Mbak Nana. Iya. Mungkin kita lanjut dulu ke K5 dan K4-nya. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akan lanjutkan ke user K5. Saya log out. Ini saya izin menggunakan salah satu user K5-nya. Nah, ini untuk user K5, untuk tampilan berandanya itu masih sama dengan user K8. Ada dashboard, persentase progres pelaksanaan, ada juga dashboard, persentase realisasi anggaran, ada juga progres per kategori pelaksanaan, ada juga persentase kemanfaatan. Kalau kita scroll bawah, ini ada kelengkapan data pelaporan. Ini bisa diklik. Nanti muncul ke bawahnya ada kelengkapan pelaporan data realisasi komponen, kelengkapan pelaporan data realisasi rincian output Satker, ada juga kelengkapan pelaporan data realisasi rincian output Renja. Untuk user K5, mengentrikannya ada 3 menu, yaitu menu komponen, rincian output Satker, dan juga rincian output Renja. Walaupun dia Satker pusat tidak punya perwakilan di wilayah, tetap Satker pusat juga mengentrikan rincian output Satkernya. Yang dientrikan itu Bapak Ibu akan merasa rincian output Satker ini sama dengan rincian output Renja. Karena untuk aplikasi Imonef ini kita buatnya general, jadi nggak bisa mengkhususkan nih. Untuk MA aja ngisinya salah satu rincian output aja itu nggak bisa. Jadi untuk Bapak Ibu harus mengentrikan 2 kali di rincian output Satker dan juga mengentrikan di rincian output Renja. Walaupun itu adalah rincian output yang sama yang dikerjakan. Baik, yang pertama kita ke menu komponen. Menu komponen ini sama seperti di user K8. Pilih kegiatan, pilih KRO-nya, terus lalu RO-nya, lalu komponennya, yaitu bimbingan teknis penanganan perkara berbasis keadilan restoratif. Nah, untuk untuk yang menu komponen di user K5 itu sama persis dengan di user K8, tidak ada perbedaan sama sekali.
menentukan target volume komponennya, memilih mekanisme pelaksanaannya, memilih penerima manfaatnya, lalu memilih lokasi penerima manfaat, lalu mengentrikan capaiannya setiap bulan. Nah, ini juga dientrikannya sama, ada realisasi fisik komponen, ada juga realisasi fisik komponen real. Untuk mekanisme entriannya juga sama. Untuk yang satu layanan tadi status pelaksanaan bisa pilih pelaksanaan, status kemanfaatannya bisa pilih sudah dimanfaatkan. Dan untuk yang teknis seperti bimbingan teknis ini bisa dientrikan sesuai dengan real di lapangannya, realisasi fisiknya. Lalu ke menu rincian output Satker. Ini juga sama seperti di user K8, hanya mengentrikan realisasi fisiknya saja. Karena untuk realisasi anggarannya itu sudah merupakan akumulasi dari realisasi komponennya. Dan untuk rincian output Satker, ini Bapak Ibu bisa pilih mau isi di realisasi fisiknya, atau kalau misalnya Bapak Ibu punya realisasi rincian output real di luar dari realisasi fisiknya, boleh dientrikan di kolom rincian output Satker realnya. Ini opsional, jadi Bapak Ibu nggak harus mengentrikan di dua kolom ini. Jadi pilih salah satu aja. Tapi yang wajibnya itu yang realisasi fisik Satker ini. Kalau yang Satker real ini sifatnya opsional, tidak dientrikan pun tidak apa-apa. Ini saya tutup. Sama, untuk rincian output Satker harus mengentrikan komponen terlebih dahulu, baru bisa mengentrikan di menu rincian output Satkernya. Lalu selanjutnya masuk ke halaman rincian output range. Nah, untuk rincian output range, Bapak Ibu bisa langsung mengentrikannya tanpa perlu mengentrikan komponennya terlebih dahulu. Tapi kelemahannya atau kekurangannya adalah, jadi Bapak Ibu nggak tahu nih realisasi anggarannya berapa, karena realisasi anggaran di rincian output merupakan akumulasi dari realisasi anggaran yang ada di komponen. Nah, ini ada RO yang tanda bintang. Untuk RO yang tanda bintang berarti rincian output tersebut merupakan RO yang tertagging dengan prioritas nasional. Ini kalau misalnya Bapak Ibu klik yang menu I kecil ini, nanti akan muncul informasi terkait berapa kontraktual yang dipilih di bawah RO-nya, berapa penyedia dalam swakalola, mana ya, berapa onsite, berapa offsite, terus berapa provinsi dan berapa kabupaten kotanya. Kalau tadi di komponennya dipilih kebanyakannya offsite, maka yang muncul offsite kebanyakannya. Kalau yang dipilih nanti onsite, nanti yang dipilih ada onsite. Ini bisa ditutup lagi tombol infonya. Ini pilih RO-nya. Nah, Bapak Ibu melaporkannya juga setiap bulannya. Ini kan sama ya antara rincian output Satker dengan rincian output renjanya. Di renjanya 300 orang, di sebaran volume RO-nya itu juga 300 orang karena kertas kerjanya itu sama-sama yang dikerjakan yang ada di renja. Jadi Bapak Ibu melaporkannya 2 kali, di rincian output Satker dan juga di rincian output renja untuk yang Satker pusat. Nah, di sini entriannya kita masuk. Nah, di sini kalau misalnya Bapak Ibu ngerasa, aduh kok kayak 2 kali ya ngentrinya, ini berapa ya realisasinya? Karena tadi Bapak Ibu sebelumnya sudah ngentri di realisasi RO Satker, ini kita munculkan menunya realisasi RO Satker. Nah, ini kan di Januari realisasi RO Satkernya 0, berarti di renjanya juga 0. Terus untuk yang realisasi RO real, ini sifatnya opsional, jadi nggak diisi pun nggak masalah. Untuk realisasi anggaran, ini akumulasi dari komponennya. Jadi kalau misalnya tadi komponennya belum ada realisasinya, maka di rincian outputnya pun masih 0 untuk realisasi anggarannya.
Nah, lalu status pelaksanaan. Status pelaksanaan ini yang muncul pertama adalah status pelaksanaan yang rata-rata dipilih di komponennya. Kalau di bawah RO ini ada 2 komponen dan rata-rata 2 komponen ini memilih pelaksanaan, maka nanti yang muncul di sini adalah pelaksanaan. Tapi ini bisa diubah, disesuaikan dengan kegiatannya. Kalau Bapak Ibu yang rasa rincian outputnya masih persiapan walaupun komponen berarti ini bisa dipilih persiapan. Nah, kalau untuk rincian output itu tidak ada persentase progres yang harus ditentukan karena persentasenya ini sudah merupakan akumulasi dari komponen. Yang perlu diingatkan itu adalah keterangan status pelaksanaannya. Lalu permasalahan ini juga sama. Kategori permasalahan sudah terisi berdasarkan rekap permasalahan di komponen. Kalau misalnya di komponennya kebanyakan memilih anggaran. Siapa? Kelihatan dong. Nggak apa-apa. Orang kan bakal ada absen. Di sini. Aku bilang Enggak. Klik untuk klaim, tidak ada masalah. Lalu selanjutnya juga ada bukti dukung. Bukti dukung ini juga sifatnya opsional dengan dokumennya bentuknya PDF, maksimal size-nya itu 3 MB, terus ada foto dan juga video dalam bentuknya URL. Jika sudah, klik simpan perubahan. Ini saya kosongkan, tidak saya entrikan. Nanti mohon Bapak Ibu yang mengentrikan sesuai dengan realisasinya pada bulan tersebut. Selanjutnya di sini ada menu analisis rincian output berdasarkan komponen. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau lihat komponen apa aja sih yang ada di bawah RO bimbingan teknis ini, Bapak Ibu nggak perlu lagi ke menu komponen untuk lihat. Bapak Ibu hanya perlu klik yang ini, analisis rincian output berdasarkan komponen. Nanti muncul nih, oh komponen yang ada di bawahnya itu sama loh, bimbingan teknis penanganan perkara dengan volume 300 orang. Ini bahkan target komponennya, RO satkernya, RO range-nya sama semua. Terus di mana sih satker yang mengerjakan? Oh, di pusat nih lokasinya. Terus di sini di bulan Januari sudah diisi dengan statusnya perencanaan. Terus ada keterangan status pelaksanaannya. Terus juga ada progres persentasenya masih 10% dengan permasalahan tidak ada masalah. Ini juga bisa dilihat secara kumulatif, terus dipilih bulannya. Misalnya Maret, oh di bulan Maret sudah ada nih realisasi orangnya 80 orang. Realisasi anggarannya, ada progres pelaksanaannya. Ini juga bisa menjadi Bapak Ibu bisa lihat nih, oh udah ada realisasi anggarannya nih di komponen. Ya udah kita tinggal laporin rincian outputnya aja. Bapak Ibu tinggal entry nih di halaman entry data. Gitu. Tutup. Lalu selanjutnya menu indikator. Nah, menu indikator kinerja kegiatan ini dilaporkan oleh unit kerja eselon 2 yang sebagai koordinator atau penanggung jawab kegiatannya. Jika Bapak Ibu tidak muncul menu seperti ini, berarti Bapak Ibu bukan sebagai
penanggung jawab atau koordinasi kegiatannya. Untuk menu indikator kinerja kegiatan, itu yang mengentrikannya adalah penanggung jawab atau koordinator kegiatannya. Dan untuk indikator kinerja kegiatan, itu dientrikannya setercapainya saja. Jadi dientrikannya tidak setiap bulan. Yang dientrikan setiap bulan itu hanya di menu pemantauan, yaitu komponen, rincian output satker, dan juga rincian output renja. Untuk indikator, dientrikannya setercapainya saja. Misalnya nih saya buka salah satunya, sasaran kegiatan peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis di lingkungan peradilan umum. Lalu ini indikator kinerja kegiatannya, saya pilih salah satu. Jumlah pedoman tenaga teknis yang disusun. Volumenya 1 pedoman. Ini dientrikannya di bulan tercapainya saja. Misalnya 1 pedoman ini tercapainya di bulan Agustus. Maka melaporkannya hanya di bulan Agustus saja. Pilih bulan Agustus. Isi capaiannya 1, nanti dituliskan keterangannya, keterangan capaiannya, lalu klik simpan perubahan. Jadi ini tidak perlu dientrikan setiap bulan atau setiap triwulanan. Misalnya ini volumenya 3 pedoman. Nah, 1 pedoman itu setiap triwulan. Kalau misalnya Bapak Ibu isi Maret 1, terus nanti di Juli Bapak Ibu entry 1, dia akan merefresh. Dia tidak akan mengakumulasi dari yang Maret tadi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya volumenya 3, maka pilih di bulan tercapai semuanya. Misalnya bulan tercapai semuanya itu Oktober, berarti langsung entrykan saja 3 di bulan tercapainya Oktober. Seperti itu untuk menu indikator. Selanjutnya ada menu cetak laporan. Untuk user K5 baru hanya menu komponen. Ini sama seperti di user K8. Ini bisa pilih satker. Satkernya itu dirinya sendiri, satker pusat. Lalu bisa pilih periodenya. Lalu bisa pilih perhitungannya. Karena yang tadi bulanan, ini saya coba pilih yang triwulanan. Yang parsial perhitungannya. Nah ini untuk laporannya sama, cuman beda tampilan ke bawahnya. Ini tulisannya laporan triwulanan. Triwulan 1 bentuknya parsial. Di sini ada nomenklatur komponennya. Ini realisasinya secara parsial pada triwulan 1 saja. Realisasi anggarannya juga secara parsial pada triwulan 1 saja. Progresnya pun sama. Nanti yang ke bawah ini juga lembar pengesahan. Nah nanti ini yang masih kosong bisa diubah menjadi nama pimpinannya atau nama kepala unit atau satuan kerjanya. Kita balik lagi ke aplikasi Imonef. Lalu ada unduh Excel. Di sini bisa pilih komponen atau rincian output. Ini sama seperti di user K8 tadi. Selanjutnya ada menu prioritas nasional nih. Untuk Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum itu punya RO yang tertagging di PN 7, PP 3 Penegakan Hukum Nasional, ada KP 2 Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata, di Prope-nya Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif. Nanti bisa kelihatan ini di bawah Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, UK1-nya Ditjen Badan Peradilan Umum. Ini kegiatannya 1046, KRO UAC, tadi RO-nya yang ini, bimbingan teknis. Yang tadi kita udah lihat, kita buka di menu rincian output renjanya. Nah ini tadi kan masih belum ada, nah ini udah ada entry datanya nih. Ini hanya bisa melihat hasil entry-annya saja, tidak bisa melakukan entry data di menu ini. Jadi ini cuma ngelihat, oh RO yang tertagging PN sudah ada realisasinya loh, sampai dengan bulan apa, realisasinya berapa. Jadi ini untuk menu analisis saja.
Lalu ini ada major project. Karena di Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis ini tidak ada RO yang tertagging project, maka yang muncul di sini adalah data kegiatan tidak ditemukan. Kalau misalnya ada salah satu unit kerja yang tertagging major project, nanti di sini akan muncul menu major project-nya. Baik, sekian untuk user K5. Ada pertanyaan untuk user K5 yang menggunakan user K5? Baik, jika saya kembalikan dulu. Bagaimana Bapak Ibu yang hadir offline di ruangan ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan yang menggunakan user K5? Kayaknya udah pada paham ya Mbak. Lanjut ke K4 ya. Tapi ini tadi di chat ada pertanyaan. Enggak sih, satkernya ingin minta kontaknya boleh? Kalau nggak nanti saya ke ibu aja, kalau misalnya ada itu nanti sama ibu yang kasih kontaknya ke. Oh boleh. Nanti kami share ke satker aja kontaknya ibu ya. Baik, terima kasih. Mungkin dilanjut aja untuk yang teknis untuk pakai K4. Baik, terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan untuk user K5, selanjutnya saya akan buka user K4-nya. Di sini saya masih menggunakan user yang sama. Izin saya menggunakan user K4-nya. Nah, ini untuk user K4, tampilannya sama, tampilan dashboard-nya. Nah, jika sudah ada yang memanfaatkan, status kemanfaatannya sudah dimanfaatkan, nanti dia akan muncul di sini persentase kemanfaatannya. Di sini artinya sudah ada komponen yang statusnya sudah dimanfaatkan. Lalu ini sama, kelengkapan data pelaporannya bisa diklik, memunculkan kelengkapan pelaporan data, komponen, RO Satker, dan juga RO Renja. Lalu menu pemantauan, ini ada 3. Untuk user K4 hanya bisa memantau. Jadi yang mengentrikan itu hanya user K8 dan juga user K5 untuk menu pemantauan. Jadi kalau misalnya di user K4 itu hanya bisa melakukan pengendalian aja. Jadi direktorat mana saja sih yang belum melaporkan? Oh, di bawahnya nih ada nih Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum. Di Januari, Februari, Maretnya belum lengkap nih. Tapi udah ada realisasi anggaran. Sedangkan Direktorat Pranata dan Tata Laksana udah lengkap entry-nya, tapi belum ada realisasi anggarannya. Sama, ini rincian output Satker, juga rincian output Renja. Lalu selanjutnya ada menu indikator. Menu indikator ini masih sedang dalam pengembangan. Kami masih buat menunya. Lalu ada menu Endo Excel. Sama, ini juga masih pengembangan. Lalu ada evaluasi PN. Nah, di Ditjen Badan Peradilan Umum sama, ada RO yang tertagging di PN7. Atau ini MA hanya di PN7 aja taggingin semuanya ya Bu? Atau ada di PN lain? Oh, ada PN3. Berarti ini berdasarkan eselon 1-nya ya? Di Ditjen Badan Peradilan Umum ini hanya tertagging di PN7, di 2 KP, di masing-masing KP itu ada 1 prope yang tertagging. Ini ada penguatan layanan keadilan di bawah program yang sama, program penegakan hukum, program penegakan dan pelayanan hukum. Ini di kegiatan yang berbeda. Ini tadi direktoratnya di Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum. Ini ada 2 KRO, berarti ada 2 RO yang tertagging. Oh, ada 3 malahan. Ada 3 RO yang tertagging PN. Ini sidang di luar gedung pengadilan. Kalau dilihat, ini sudah ada realisasinya 593 per volumenya 4.629.
Jadi untuk membaca ini adalah realisasi per target. Jadi 593 ini realisasinya, 4.629 ini targetnya. Jadi untuk RO sidang di luar gedung pengadilan itu realisasinya sampai dengan terakhir sekarang, bulan Maret ya berarti antrinya, itu sudah ada 593 perkara realisasinya. Lalu selanjutnya ada menu major project, ini juga masih dalam tahap pengembangan. Baik, itu untuk user K4. Saya izin Baik, selanjutnya terakhir ini jika tidak ada pertanyaan lagi atau mau ada pertanyaan lagi dari user K8. Ini yang ini udah ada ya, Bu? 20 perkara ini. Tingkat pertama. Ya, kami ulangi pada beberapa waktu lalu pertemuan dengan Bappenas bahwa untuk aplikasi ini akan difasilitasi satuan kerja pada tingkat banding untuk dapat memantau pelaksanaan evaluasi ini ke tingkat pertama. Apakah dengan menggunakan aplikasi yang sekarang ini sudah bisa dilakukan itu atau belum? Terima kasih. Baik, untuk saat ini itu usernya belum ada Pak, tapi nanti kita akan fasilitasi. Untuk saat ini juga masih dalam pengerjaan, tahap pengerjaan. Nih, mungkin Mbak Nada ini yang user K8 masih ingin bertanya lagi nih di chat ada. Jadi untuk DIPA 03, jadi kan kita di Mahkamah Agung ini ada 2 DIPA yang mana DIPA 01 kesekretariatan sama DIPA teknisnya. Kalau untuk Badilum itu DIPA 03, Badilak DIPA 04, Badil Milton itu DIPA 05. Nah kemudian ini dia menanya untuk DIPA 03, jadi ada dari PT Padang, Pengadilan Tinggi Padang bertanya, misalnya pada komponen perkara hukum perseorangan, persentase status pelaksanaan diukur dari jumlah perkara yang sudah diselesaikan atau bagaimana? Contoh, di Januari sudah ada 20 perkara dari 214 target. Apakah persentase status masih di tahap perencanaan atau sudah bisa di tahap pelaksanaan? Mohon dijawab, Mbak Nada. Baik, untuk PT Padang, untuk status pelaksanaannya itu bisa langsung dipilih di tahap pelaksanaan. Karena tadi kan sudah ada 20 perkara realisasinya. Jadi kalau misalnya sudah ada realisasi, seharusnya itu sudah masuk ke tahap pelaksanaan. Berarti kan sudah ada kegiatan yang dilaksanakan. Jadi bisa pilih di bulan Januari jika memang sudah ada realisasinya, sudah ada kegiatannya, sudah dilaksanakan kegiatannya, sudah dilaksanakan kegiatannya, maka bisa dipilih langsung ke tahap pelaksanaan. Kemudian ini ada lagi pertanyaan dari Pengadilan Agama Tembilahan. Persentase kemanfaatannya pada beranda, mungkin dari dashboardnya ya Mbak ya, ini masih kosong dan tidak tergambar. Mengapa demikian?
Baik, persentase kemanfaatannya di beranda masih kosong dan tidak tergambar. Mengapa demikian? Karena belum ada komponen yang statusnya sudah dimanfaatkan. Jika ada komponen yang pilihan status kemanfaatannya itu dipilih sudah dimanfaatkan, maka nanti dia akan muncul ke berandanya. Jadi tidak akan kosong lagi gambarnya. Oke, boleh. Mana tadi pertanyaannya? Sebentar. Mana aku nggak muncul? Dari mana tadi ya, Mbak? Oke. Ini ada pertanyaan dari Satker juga yang menanyakan password user K5 dan K4. Untuk user K5 dan K4 ini hanya ada di pusat. Untuk user K5 itu untuk eselon 2, user K4 itu untuk user eselon 1. Seperti itu. Kemudian Mbak Nada, mungkin saya yang bertanya ya. Jadi Mahkamah Agung ini kan ada prioritas nasionalnya di program 7 ya, tadi di PN7 ya. Nah, itu untuk di PN7 itu ada sebagiannya itu di Satker, tersebar nih di 910 Satker ya, untuk yang komponen tadi sidang di luar pengadilan, pembebasan biaya perkara, sama layanan bantuan hukum. Nah, untuk kami mendapatkan data rekapan itu di evaluasi PN ini, itu Satker tidak hanya mengisi komponen kan ya, harus mengisi rincian RO Satkernya. Karena ketika kami melakukan evaluasi membuka yang Pronas itu masih kosong isinya. Itu berarti itu Satker harus mengisi rincian outputnya juga. Nah, mungkin ini penjelasan kepada Satker ya. Jadi selain mengisi komponen, diharapkan juga langsung untuk mengisi rincian output Satkernya. Seperti itu ya Mbak Nanda ya. Oke, ini apa ada yang ingin bertanya lagi untuk Bapak Ibu Satuan Kerja yang ada di Zoom ini, atau Bapak Ibu yang hadir offline di ruangan saat ini? Kami persilahkan, masih ada waktu 10 menit lagi ya Mbak Nada ya, untuk bertanya. Apa masih ada yang ingin bertanya? Kalau misalnya tidak ada lagi, mungkin kita akan akhiri. Boleh? User K3 ya? Oke, masih ada satu user lagi ini dari Mbak Nada, jadi kita dengarkan dulu penjelasan untuk user K3-nya. Silakan Mbak. Baik, ini user terakhir yang digunakan oleh Biro Perencanaan masing-masing KL. Jadi untuk user dan passwordnya tidak akan kami sebarkan karena nanti yang tahu hanya Biro Perencanaan saja. Nah, ini untuk user K3, ini saya langsung saja ke menu verifikasi. Untuk verifikasinya, Biro Perencanaannya bisa lihat nih, kelengkapan datanya pada triwulan 1 baru 49,88%. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum melaporkan, mohon melengkapi di triwulan 1-nya. Karena datanya akan kita tarik per tanggal 28 April ini. Lalu selanjutnya ini ada menu evaluasi PN. Kalau tadi kan ini yang tadi saya buka di eselon 1-nya hanya satu PN. Kalau ini bisa kelihatan semua. Untuk Mahkamah Agung itu dia tertagging di 3 PN, ada PN3, PN6 dan juga PN7. Kalau di sini kelihatan jumlah satkernya untuk PN7 itu ada 827. Untuk yang tertagging di PN3 ada 86 satker, untuk yang tertagging di PN6 hanya ada 1 satker. Ini lihat PP-nya. Terus di sini untuk KP yang peningkatan akses ini yang paling banyak satkernya, yaitu ada 824 satker yang tertagging PN. Ini bisa dilihat. Ini ada di Ditjen Badan Peradilan Umum yang paling yang paling banyak ada di Ditjen Peradilan Agama, ada 412. Ini bisa diklik, bisa dilihat.
Ini ada 2 KRO, berarti di 412 satker ini dan 410 satker ini ada yang tertagging di KRO yang sama. Ini hanya beda 2 satker ya Bu, Bapak Ibu. Jadi bisa kelihatan, ini RO-nya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau lihat nih capaian PRONAS-nya, prioritas nasional, ini realisasinya 34.550 dari targetnya. Nah, kalau diklik, ini sebaran RO Satker. Nah, kalau ketahuan nih, Satker-satker mana saja yang sudah melaporkan rincian output Satkernya, dan juga yang belum melaporkan. Ini ada Tenggarong, realisasinya masih 0, belum melaporkan. Terus juga ada Balikpapan, ada Tanjung Redep, ada Manado. Ini untuk rincian output Satkernya. Juga komponennya, dengan klik ini, analisis rincian output berdasarkan komponen. Ada satu komponen yang tertagging PN, karena tadi dia di bawah RO yang tertagging, jadi otomatis komponen di bawahnya juga tertagging PN. Nah, jadi satu komponen ini, pos bantuan hukum, dikerjakan oleh, bisa kelihatan nih, jumlah satker yang mengerjakannya. Satu komponen itu dikerjakan oleh 412 satker. Jadi kelihatan satker mana aja nih yang sudah melapor, satker mana saja yang belum melapor, ini bisa kelihatan dari sini. Jadi untuk Biro Perencanaannya bisa langsung melakukan pengendalian dari menu ini. Jadi kelihatan nih. Terus selanjutnya major project. Ini ada list MP. Nah, untuk Mahkamah Agung sendiri tidak ada RO yang tertagging PN berarti. Karena kan tadi kalau untuk user KNIK ini bisa kelihatan keseluruhan, dan di keseluruhan ini tidak ada, berarti tidak ada sama sekali ya Bu ya. Terus ada menu tematik, juga tidak ada RO yang tertagging tematik. Lalu ada pemantauan PN. Nah, untuk Mahkamah Agung sendiri juga tidak ada rincian output yang tertagging PN. Jadi hanya tertagging di PN saja. Baik, dan yang terakhir ini ada menu unit kerja. Ini ada eselon 1, ini user eselon 1-nya, eselon 2, ini user eselon 2-nya, dan juga ada satuan kerja. Kalau misalnya ada Bapak Ibu yang lupa password, nih misalnya saya nggak bisa login nih, saya lupa password. Nah, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi Biro Perencanaannya untuk minta di reset passwordnya. Misalnya Pengadilan Tinggi Jakarta, aduh saya lupa nih passwordnya, langsung hubungi Biro Perencanaan untuk minta di reset. Nanti Biro Perencanaan akan mereset dengan cara klik reset password, lalu klik OK, nanti passwordnya akan kembali ke default yang kita berikan, yaitu yang ayo pakai masker. Seperti itu. Baik, cukup sekian untuk user yang saya jelaskan, mulai dari user K8, K5, K4, dan juga K3. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah melaporkan hasil pemantauannya ke dalam aplikasi Imonef. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam. Baik, Manada, ini kayaknya masih ada yang bertanya nih, satu lagi dari Pengadilan Negeri Sidoarjo. Pertanyaannya, kami di bulan Januari untuk belanja barangnya itu masih 0, isian untuk status pelaksanaan dan persentasenya kami isi 0, tidak bisa tersimpan. Mungkin diulangi lagi. Ya boleh. Ya, terima kasih. Baik, kita lihat ini aja langsung usernya Sidoarjo aja ya. Kita lihat dari user K3 tadi kan. Cari Sidoarjo. Langsung berarti 3K8 39 8167.
Baik, untuk terkait belanja modal tadi ya? Belanja barang. Oh, belanja barang. Belanja Ini barang PN yang mana nih? Sidoarjo ya. Yang 1066, Mbak. 1066, layanan dukungan, terus layanan umum. Manajemen. Nah, untuk yang tadi pertanyaannya, kita belum ada nih realisasinya di bulan Januari. Baik, untuk realisasi anggarannya masih nol, realisasi fisiknya masih nol. Itu untuk status pelaksanaannya bisa dipilih perencanaan jika memang sudah sampai perencanaan atau persiapan jika sudah persiapan. Jadi untuk progres persentasenya itu tidak bisa diisi nol. Walaupun realisasi fisik anggarannya nol, realisasi anggarannya nol, kan nggak mungkin di Januari belum ada perencanaan gitu. Karena kan kegiatan itu yang sudah direncanakan di tahun sebelumnya. Nah, ini misalnya ya, tadi belanja barang. Iya, belanja barang. Belanja barang. Kita masuk ke halaman entry data. Nah, tadi Bapak nanya, kita realisasi fisiknya 0. Terus kita juga realisasi anggarannya 0. Nah, untuk status pelaksanaan, itu memang tidak bisa diisi 0. Karena untuk persentase ini bukan merupakan realisasi anggaran dibagi alokasinya. Jadi, walaupun realisasi anggarannya masih 0, tapi status pelaksanaannya sudah bisa dipilih. Misalnya di bulan Januari, untuk kegiatan dukungan manajemen ini sudah ada di perencanaannya atau sudah direncanakan. Misalnya untuk kegiatan dukungan manajemen ini, Bapak Ibu sudah merencanakan, oh kegiatan ini akan diadakan nanti nih di bulan Maret. Berarti kan dia sudah masuk ke tahap perencanaan, sudah ada yang direncanakan. Nah, tahap perencanaannya ini sudah berapa persen direncanakannya? Sudah 2% kah? Atau 3% kah? Atau 5% kah? Untuk range-nya perencanaan itu kurang dari 11%. Jadi paling besar itu adalah 11%. Maaf, paling besar itu adalah 10,99%. Jadi walaupun realisasi anggaran 0, realisasi fisik 0, status pelaksanaannya itu tetap harus dipilih. Untuk persentasenya juga bisa disesuaikan dengan progresnya. Di perencanaan itu udah berapa persen sih progres perencanaannya gitu. Jadi ini nggak mungkin bisa diisi 0%. Makanya tadi walaupun sudah ada realisasi anggaran, misalnya udah ada realisasi anggarannya nih 1 juta, simpan, tapi belum ada realisasi fisiknya. Itu bisa dijelaskan di keterangan status pelaksanaannya, sudah ada kegiatan yang dijalankan, walaupun belum ada realisasi fisiknya. Jadi untuk aplikasi Imonef ini kita melihat dari status pelaksanaan dan juga uraian keterangan status pelaksanaannya. Dan juga progres persentase yang dientrikan oleh Bapak Ibu. Yang penentuannya ini bukan realisasi anggaran dibagi alokasinya, tapi progres pelaksanaan sesuai dengan status pelaksanaan yang dipilih. Ada sedikit itu tadi target realisasinya itu kan 1 satker ya. Nah itu untuk mengisinya bagaimana ya? Tuh, ini tadi yang dicontohin yang di PN Sidoarjo itu target volumenya 1 satker. Nah itu untuk mengisinya apakah ketika kegiatannya dilaksanakan atau bagaimana untuk realisasi fisiknya? Ini komponen dukungan manajemen operasional satker daerah emang targetnya itu 1 satker. Biasanya 1 layanan, tapi saya nggak tahu ini kenapa tiba jadi 1 satker ya. Atau mau diseragamkan saja ini nanti kalau misalnya mau lakukan perubahan. Oh baik. Biasanya sih 1 layanan Mbak.
Karena ini kayaknya termasuk juga layanan perkantoran ya. Kan ini kan layanan umum. Jadi kita kan ada dua yang Dukman itu. Jadi layanan layanan perkantoran sama dengan layanan umum. Layanan umum ini kan komponennya itu non operasional satker daerah. Seperti itu. Satu satker, makanya ini saya baru lihat nih satu satker. Iya. Mungkin nanti kami cek di renjanya lagi ya Mbak ya. Nanti kalau misalnya ini berarti bisa harus ngerubah Krisnanya ya. Merubah Krishna berarti harus TM, enggak bisa ini langsung ya? Oh mitra, oke. Baik, nanti kami hubungi bagian terkait Mbak. Siap. Baik Bapak Ibu, yang daring ataupun yang offline di ruangan, demikian tadi penjelasan teknis penginputan aplikasi Emonef Bappenasnya mulai dari user K8, K5, K4, dan K3. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari Bu Sinta dan Bu Nada tadi yang seharian ini ya kita bisa kita ikuti dan bisa kita terapkan di dalam aplikasinya. Kami harapkan Bapak Ibu untuk mengisi aplikasi Emonef Bappenas ini setiap bulan ya Mbak ya, biar tidak menumpuk kalau mengisinya per 3 bulan, walaupun dilakukan verifikasi per 3 bulan. Mungkin yang perlu diperhatikan lagi yang disampaikan Ibu Sinta dan Bu Nada, untuk progres pelaksanaan itu tidak selalu tidak berbanding lurus dengan realisasi anggaran. Jadi walaupun realisasi anggaran di Satker Bapak Ibu masih 0, progres pelaksanaannya tetap ada progresnya, tetap ada isinya, dimulai dari perencanaan. Kecuali untuk yang layanan generik bisa langsung ke progres pelaksanaan. Demikian nih Bapak. Jadi Bapak Ibu, jika tidak ada lagi pertanyaan, maka acara ini kami tutup sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.